Wabarakatuh. Saya Sabila Plaltian, mahasiswi Universitas Jambi dari kelas R003, Program Studi Pendidikan Matematika dengan NIM A1C222050. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi, prinsip, dan hakikat belajar. Satu kemampuan yang harus dimiliki guru sebagai salah satu unsur pendidik agar mampu melaksanakan tugas profesionalnya adalah memahami bagaimana peserta didik belajar dan bagaimana mengorganisasikan proses pembelajaran yang mampu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peserta didik, serta memahami tentang bagaimana siswa belajar. Untuk dapat memahami proses belajar yang terjadi pada diri siswa, guru perlu menguasai hakikat dan konsep dasar belajar. Dengan menguasai hakikat dan konsep dasar tentang belajar, diharapkan guru mampu menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran. Karena fungsi utama pembelajaran adalah memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya belajar dalam diri peserta didik. Dari beberapa pendapat para ahli dalam makalah saya, didapat kesimpulan bahwa belajar adalah suatu aktivitas guna mendapatkan ilmu dan pengembangan diri menuju lebih pandai yang didapat dengan usaha sehingga menjadi pribadi yang mengetahui dan memahami banyak hal tentang sesuatu di masa depan. Salah satu pengertian pembelajaran seperti yang dikemukakan oleh Gardner tahun 1977 akan lebih memperjelas makna yang terkandung dalam pembelajaran, yaitu berbunyi instruction as a set of internal events designed to support the several process of learning which are internal. Pembelajaran adalah seperangkat peristiwa-peristiwa eksternal yang dirancang untuk mendukung beberapa proses belajar yang sifatnya internal. Pembelajaran dimaksudkan untuk menghasilkan belajar. Situasi eksternal harus dirancang sedemikian rupa untuk mengaktifkan, mendukung, dan mempertahankan proses internal yang terdapat dalam setiap peristiwa belajar. Ciri pembelajaran sebagai berikut. Merupakan upaya sadar dan disengaja. Pembelajaran harus membuat siswa belajar. Tujuan harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan. Pelaksanaannya terkendali, baik isinya, waktu, proses maupun hasilnya. Jenis-jenis belajar adalah sebagai berikut, yakni belajar isyarat, belajar stimulus respon, belajar rangkaian, belajar asosiasi verbal, belajar membedakan, belajar konsep, belajar hukum dan aturan, belajar pemecahan masalah. Dengan urutan jenis-jenis belajar tersebut merupakan tahapan belajar yang bersifat hierarkis. Jenis belajar yang pertama merupakan prasyarat bagi berlangsungnya jenis belajar berikutnya. Tujuan belajar adalah sebagai berikut, yakni ranah kognitif, berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek meliputi pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Ranah afektif berkenaan dengan sifat yang terdiri dari 5 aspek yang meliputi penerimaan, jawaban, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Ranah psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar yang berupa keterampilan dan kemampuan bertindak. Meliputi 6 aspek yakni gerakan refleks, keterampilan gerak dasar, kemampuan perseptual, ketepatan, keterampilan kompleks, dan gerakan ekspresif dan interpretatif. Dalam buku Condition of Learning, menurut Gardner tahun 1977 mengemukakan 9 prinsip yang dilakukan guru dalam melaksanakan pembelajaran sebagai berikut, yakni yang pertama, menarik perhatian. Hal yang menimbulkan minat siswa dengan mengemukakan sesuatu yang baru, aneh, kontradiksi, dan kompleks. Menyampaikan tujuan pembelajaran, memberitahu yang kedua, menyampaikan tujuan, memberitahu kemampuan yang harus dikuasai siswa yang harus setelah mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, mengingatkan konsep atau prinsip yang telah dipelajari. Itu akan merangsang ingatan tentang pengetahuan yang telah dipelajari oleh siswa, yang menjadi prasyarat untuk mempelajari materi yang baru. Yang keempat, menyampaikan materi pelajaran. Menyampaikan materi pembelajaran yang telah direncanakan. Yang kelima, memberikan bimbingan belajar.
Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membimbing proses atau alur berpikir siswa agar memiliki pemahaman yang lebih baik. Yang keenam, memperoleh kinerja atau penampilan siswa. Siswa diminta untuk menunjukkan apa yang telah ia dipelajari atau dikuasai terhadap materi tersebut. Yang ketujuh, memberikan balikan. Guru akan memberitahu seberapa jauh ketepatan performance siswanya. Yang ke-8, menilai hasil belajar. Guru memberikan tes atau tugas untuk mengetahui seberapa jauhkah siswa menguasai tujuan pembelajaran. Yang ke-9, memperkuat retensi dan transfer belajar, yakni merangsang kemampuan mengingat dan mentransfer dengan memberikan rangkuman, mengadakan review, atau mempraktekkan apa yang telah dipelajari. Komponen pembelajaran sebagai suatu sistem yakni ada input, yakni persiapan pembelajaran seperti kurikulum, pengajar, murid dan sarana prasarana yang harus tersedia. Yang kedua, proses, yakni proses terjadinya pembelajaran seperti penyampaian materi, metode, strategi, dan adanya media. Yang ketiga adalah output, yakni adalah pengujian terhadap pembelajaran siswa. Hasil setelah melalui proses pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya. Yang keempat adalah feedback, yakni adalah hasil yang akan diberi guru terhadap siswa karena telah menyelesaikan studinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.